Yo, halo nakama, balik lagi dengan Etsy di sini dan ya kali ini gue akan menjelaskan tentang peta di dunia One Piece. Mungkin dari kalian masih ada yang belum tahu atau belum mengerti sistem peta di dunia One Piece. Nah, tenang saja di sini gue akan membahasnya dan menjelaskan bagaimana cara bajak laut sampai ke dunia baru. Nah, anggap saja peta di dunia One Piece itu bulat. Di dunia One Piece ada 4 lautan yang terdiri dari West Blue, East Blue, North Blue, dan juga South Blue. Keempat lautan ini dipisahkan oleh 2 penghalang, yaitu Red Line dan juga Green Line. Red Line adalah satu-satunya benua di dunia One Piece yang membujur luas dari utara sampai ke selatan. Daratan ini adalah daratan merah yang tinggi yang memisahkan keempat lautan ini. Sedangkan Green Line adalah wilayah lautan yang melintang dari barat ke timur, membelah tengah dunia One Piece. Fenomena alam dan cuaca di area Green Line ini sangat ekstrim, bahkan ada banyak makhluk aneh yang tinggal di dalamnya. Terus gue akan ngejelasin bagaimana cara para bajak laut sampai ke dunia baru. Nah, para bajak laut ini harus berlayar terlebih dahulu untuk masuk ke Green Line. Tapi mereka harus melewati tempat masuk yaitu Reapers Mountain. Lah bang, kan keempat lautan ini dipisahkan sama Green Line. Terus kenapa gak tinggal masuk aja? Kan lebih gampang. Nah, jadi gini, di kedua sisi Green Line itu diapit lagi sama lautan yang diberi nama Kambet. Kalau bajak laut melewati Kambet, itu sangat berbahaya bagi mereka. Karena Kambet itu sendiri adalah perairan yang sangat tenang dan tidak ada angin sehingga tidak memungkinkan untuk berlayar di sana. Bahkan Kambet adalah tempat tinggal para monster laut. Jadi satu-satunya jalan yang aman untuk melewati Green Line adalah lewat Reapers Mountain. Reapers Mountain adalah gunung yang membelah daratan Red Line dan menjadi satu-satunya jalan untuk masuk ke Green Line. Arus perairan di Reapers Mountain sendiri juga sangat deras sehingga bisa menarik kapal untuk naik ke puncaknya. Lalu bagi para bajak laut yang sudah berhasil melewati Reapers Mountain akan sampai di Green Line. Nah, Green Line itu terpisah oleh daratan Red Line dan menjadi 2 wilayah, yakni Paradise dan New World atau yang lebih kita kenal sebagai dunia baru. Paradise adalah wilayah Green Line pertama yang dimasuki oleh para bajak laut di Reapers Mountain. Sedangkan untuk mencapai dunia baru, para bajak laut ini harus menyeberangi dan melewati Red Line lagi. Tetapi berbeda dengan memasuki Green Line bagian pertama atau kita sebut saja Paradise, untuk masuk Green Line bagian kedua atau dunia baru, para bajak laut harus menyelam ke dasar laut. Lah bang, kok bisa kapal menyelam di bawah lautan? Nah, jadi gini, sebelum para bajak laut ini masuk ke dunia baru, mereka ini akan transit di salah satu pulau di wilayah Paradise atau Green Line bagian pertama, yaitu mereka akan transit di Pulau Sabaody. Di sana banyak jasa yang bisa melapisi kapal, sehingga memungkinkan kapal untuk menyelam di bawah lautan. Sebenarnya lewat jalur atas juga bisa, tetapi untuk para bajak laut itu mustahil, karena tepat di atas Red Line ada perkampungan Tenryubito dan harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Jadi sekarang ngerti kan, para bajak laut ini mustahil lewat jalur atas. Ya, karena otomatis ditolak lah anjing, bahkan bisa langsung ditangkap. Nah, setelah lanjut menyelam, para bajak laut ini bisa transit lagi di Pulau Manusia Ikan. Dan di Pulau Manusia Ikan sendiri tepat berada di bawah Red Line. Nah, setelah mereka melewati Pulau Manusia Ikan, para bajak laut itu akan melanjutkan perjalanan sehingga mereka bakalan sudah tiba di Green Line yang bagian kedua, atau disebut juga sebagai dunia baru. Untuk berlayar di Green Line, para bajak laut harus memiliki navigator yang handal. Dan karena keadaan di Green Line berbeda jauh dengan lautan biasa, sehingga membuat kompas tak berfungsi. Akan tetapi pulau-pulau di Green Line saling terhubung bagaikan magnet, dan mereka hanya bisa menggunakan log post atau eternal post agar bisa menuju pulau tertentu atau pulau berikutnya. Nah nakama, itu dia penjelasan gua tentang peta di dunia One Piece. Jika ada kesalahan dalam video kali ini, mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan buat kalian bisa juga support channel ini supaya lebih berkembang dengan baik dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke nakama, Etsy pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you nakama.